Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Oke, kurang semangat ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sudah semangat semua ya. Oke, hari ini kita mau belajar apa nih? Oke, belajar fisika. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, Miss Cica mau adik-adik melihat sekeliling adik-adik. Oke, coba lihat ke bawah, ke samping, apakah ada sampah. Nah, kalau ada sampah boleh ambil dulu sampahnya, lalu buang ke tempat sampah terlebih dahulu. Oke, silahkan. Oke, kalau sudah, adik-adik boleh kembali ke tempat duduknya. Nah, sebelum kita mulai, Miss Cica ada satu teka-teki nih. Oke, Miss Cica mau tanya, bulan apa yang dia itu punya tanggal 28? Hanya punya 28 hari. Bulan? Salah ya, bukan bulan Februari. Bulan yang punya 28 hari itu adalah semua bulan. Kalau Miss Cica tanyanya bulan yang hanya memiliki 28 hari adalah bulan Februari. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, nah di sini sudah segar semua. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau minggu kemarin kita itu belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang fluida statis. Oke, sambil mengingat materi kita minggu lalu, apa itu fluida statis? Fluida statis adalah fluida yang tidak bergerak. Betul, fluida statis adalah fluida yang tidak bergerak. Nah, hari ini, di sini kita ke judul kita hari ini adalah fluida dinamis. Oke. Kalau tadi fluida statis adalah fluida yang tidak bergerak, kalau fluida dinamis kebalikannya ya, berarti ya adalah fluida yang bergerak. Jadi dia itu nanti kalau fluida itu kan cairan atau bisa sesuatu yang bisa mengalir. Nah, di sini berarti kalau fluida dinamis dia nanti fluida yang mengalir. Nah, apa yang kita pelajari hari ini, yang pertama adalah tentang fluida ideal, yang kedua tentang asas kontinuitas. Oke, di sini dari kedua materi ini, adik-adik semua, apakah ada yang sudah pernah mendengar atau membaca? Oke, belum semua. Oke, jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fluida ideal. Nah, nanti adik-adik diharapkan dapat mampu mendeskripsikan sifat dari fluida ideal itu seperti apa. Nah, yang kedua ada yang mampu menganalisis penerapan asas kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, jadi materi kita hari ini adalah tentang ada dua ya, ada fluida ideal dan asas kontinuitas. Tadi kalau fluida ideal itu adik-adik diharapkan mampu mendeskripsikan sifat-sifat dari fluida ideal. Nah, yang kedua asas kontinuitas. Jadi adik-adik diharapkan mampu memahami penerapan asas kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum kita masuk materi, oke, di sini ada dua buah gambar. Yang pertama, adik bisa lihat ada gambar bak mandi. Nah, yang kedua ada gambar pipa. Coba adik-adik temukan perbedaan dari kedua gambar ini. Bisa hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, siapa yang mau memberitahukan apa perbedaan kedua gambar ini? Boleh acungkan tangannya. Oke, tadi. Oke, betul. Yang pertama, gambar pertama yang paling atas, airnya diam. Oke, ada lagi. Gambar yang kedua, airnya tidak diam. Kenapa tidak diam? Artinya dia bergerak. Oke. Kalau tidak diam, dia bergerak. Oke, betul ya. Kalau yang pertama, yaitu airnya diam.
diam itu artinya dia tidak mengalir. Kalau yang gambar kedua, airnya bergerak itu maksudnya adalah mengalir. Nah di sini air yang keluar itu menandakan bahwa di dalam pipa ini airnya itu mengalir. Nah keluar karena ada lubang, nah, sehingga airnya bisa keluar. Di sini juga sebenarnya bisa bergerak ya di air yang di bak ini, tapi bergeraknya dia tidak mengalir. Hanya misalkan kita masukkan satu buah benda ke dalam airnya. Nah, sebenarnya airnya juga bisa bergerak, tapi bergeraknya tidak mengalir. Nah di sini untuk bak mandi dia itu termasuk ke materi fluida statis. Nah untuk yang ini termasuk ke materi kita ini yaitu fluida dinamis. Oke, tadi sudah disinggung tentang fluida ideal. Nah, fluida ideal itu apa? Nah, fluida ideal itu memiliki sifat-sifat. Di sini ada 4 sifat. Yang pertama incompressible. Nah, jadi incompressible ini tekanan atau volume fluida itu konstan meskipun dia mendapat tekanan dari mana-mana. Nah, jadi kita anggap volumenya konstan. Nah, karena volume konstan berarti massa jenisnya juga konstan. Nah, yang kedua irotasional. Jadi fluida ini dianggap dia itu tidak memutari benda yang dijemput pada dirinya. Jadi dia hanya terus saja mengalir, tidak menghiraukan benda yang dimasukkan pada dirinya. Nah, yang ketiga aliran bersifat tunar. Artinya kecepatan atau kelajuan fluida di setiap titik itu sama. Misalkan kelajuan di titik yang pertama pas dia masuk dia sama, nah kelajuan di titik kedua juga sama. Jadi dia memiliki kelajuan yang sama. Nah yang ketiga viskositas dianggap nol. Berarti viskositas itu berkaitan dengan kekentalan. Kalau kekentalannya dianggap nol berarti dia itu cair. Nah di sini fluida ideal ini adalah patokan kita untuk mempelajari fluida statis ini. Jadi pelajaran fluida statis atau fluida yang kita pelajari di fluida dinamis ini dianggap sebagai fluida ideal. Jadi tadi maaf ya, maksudnya fluida dinamis. Jadi fluida yang dipelajari di fluida dinamis ini dianggap sebagai fluida ideal. Nah di sini sifat-sifatnya adalah sebagai berikut. Oke, di sini ada gambar keran. Oke, di sini aliran air keran makin mengecil ketika posisinya makin ke bawah. Mengapa demikian? Oke, di sini ada yang tahu alasannya kenapa tadi air keran makin kecil ketika posisinya makin ke bawah. Oke, ada yang tahu? Boleh cukupkan tangannya kalau ada yang tahu. Oke. Nanti kita ini ya, kita pelajari di materinya. Jadi di sini air keran itu kenapa katanya makin kecil? Nah jadi semakin bawah kecepatannya itu makin kecil. Nah sehingga luas, jadi luas penampangnya itu makin besar. Ini asas kontinuitas. Jadi kita udah ini ya, di awal materinya itu tentang asas kontinuitas. Nah, apa sih asas kontinuitas itu? Asas kontinuitas adalah hubungan antara kelajuan fluida di suatu lokasi dengan lokasi lainnya. Nah, jadi di sini misalkan ada dua buah pipa. Pipa pertama itu dia lebih besar ukurannya. Nah, makin ke kanan, misalkan makin ke sini, dia memiliki ukuran pipa yang makin kecil. Dan di sini berarti luas penampang antara ketika dia masuk dan keluar itu berbeda. Nah, nanti kita hubungkan melalui asas kontinuitas. Jadi ketika fluida mengalir dalam satu pipa, kelajuan fluida tersebut dapat berubah akibat perubahan pipa yang dilalui. Oke, di sini ya, asas kontinuitas itu menyatakan hubungan antara kelajuan fluida di suatu lokasi dengan lokasi lainnya. Oke, di sini persamaan dari asas kontinuitas. Nah, di sini luas penampang yang pertama dikali dengan
kelajuan dari fluida ketika masuk sama dengan luas penampang kedua dikali dengan kelajuan fluida keluar. Nah, di sini A1 V1 A2 V2 di sini dan di sini itu adalah konstan. Berarti dia kelajuan di sini itu adalah konstan. Dan di sini adik-adik bisa lihat dari mana dapat rumus. Nah, di sini yang konstan itu apa? Yang konstan itu debit atau laju aliran air. Jadi laju aliran air di titik 1 dan titik 2 itu konstan. Nah, di sini kita bisa lihat penurunan rumusnya. Yang pertama, misalkan di sini delta x1 sama dengan delta x itu posisi ya, atau perubahan posisi, sama dengan v1 kecepatan dia di pertama masuk dikali dengan waktunya. Jadi di sini delta x sama dengan v kali delta t. Nah, massa fluida di titik 1 yang diarsir sini sama dengan massa fluida yang di titik 2 diarsir di sebelah sini. Nah, di sini tadi karena massanya sama, berarti nanti kita bisa kalikan ya, rho kali volume 1. Nah, di sini M2 juga rho kali volume 2. Jadi di sini nanti akan mendapatkan persamaan yang sama. Jadi volume bagian yang diarsir juga sama besar. Lalu substitusi persamaan di atas ke dalam persamaan M1 dan M2. Nah, kita substitusi. Jadi tadi M1 di tempat 1 dan di tempat 2 itu sama. Kita tinggal substitusi. Di sini yang sama itu adalah rho dan delta T. Nah, tinggal coret-coret. Nah, jadi kita dapat luas penampang dikali kelajuan di tempat pertama sama dengan luas penampang dikali kelajuan di tempat kedua. Nah, di sini A1 V1 itu apa? Tadi A1 V1 itu adalah laju dari aliran air atau dinamakan debit. Jadi debit di tempat pertama dan tempat kedua itu selalu konstan. Makanya kita bisa anggap dia itu hanya satu persamaan ya. Jadi sama dengan debit itu dinamakan dengan Q itu sama dengan A dikali V. A sama dengan A dikali tadi V itu delta X dibagi dengan T. Nah, delta X, A kali delta X itu luas penampang dikali apa ya? Luas penampang dikali tinggi misalkan adalah volume. Volume dibagi delta-nya sama dengan Q. Jadi Q itu luas penampang dikali kelajuan atau luas penampang dikali dengan perubahan posisi dibagi dengan waktu. Nah, perubahan posisi dikali dengan luas penampang, atau misalkan di sini delta x itu misalkan kita bisa anggap tingginya dikali dengan luas penampang. Luas penampang itu ini ya. Oke. A dikali delta x dengan volume dibagi T sama Q. Jadi ini untuk debit. Oke. Nah, di sini ada soalnya bentar.